Dari kawasan Sudirman 12 Padang 92,4 Pro 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sahabat budaya, selamat malam dan selamat bertemu kembali di jam 8 malam hari ini di segmen Minang Kreatif. Setiap hari Rabu, sahabat budaya, kita akan ngobrol-ngobrol sama generasi muda dari Sumatera Barat ya, tentang bidang-bidang yang mereka lagi jalanin saat ini. Di malam hari ini, sahabat budaya, siaran ini bisa kamu dengerin di frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi streaming kita di rri.co.id, juga di RRI Play Go. Untuk kamu yang lagi ada di luar Sumatera Barat atau yang tidak bisa mencapai siaran dengan frekuensi kita ya di malam hari ini. Atau buat kamu yang lagi pengen nonton YouTube, nah tapi pengen denger siaran kita juga, kamu juga bisa nonton live streamingnya. Kita lagi live streaming juga di channel YouTube kita di RRI Pro 4 Padang. Sahabat budaya, kamu boleh subscribe juga, boleh ditonton juga videonya di malam hari ini. Dan sahabat budaya, di Minang Kreatif kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama seorang ilustrator. Apakah dia emang udah sebagai ilustrator aja kegiatannya sehari-hari atau banyak lagi kegiatan-kegiatan lainnya? Kita sapa dulu. Di Zoom kita udah terhubung sama Rozi Iqbal atau yang akrab dipanggil Iqbal katanya. Halo, selamat malam Iqbal. Halo. Oke. Tiba-tiba nge-lag Zoom-nya, sahabat budaya. Halo Iqbal. Ya, halo Bang. Oke. Iqbal, selamat malam. Malam. Oke, Iqbal lagi mana nih? Lagi di mana Iqbal? Lagi di rumah sih Bang, lagi ngadem di rumah. Oh, lagi ngadem di rumah. Rumahnya di mana tuh? Di daerah dekat SMA 5 Bang. SMA 5 Kota Padang. Iya. Oh, warga Padang Iqbal. Ya, asli Padang Bang, lahir Padang. Lahir di Padang. Ya. Oke. Berarti benar dong ya Iqbal sebagai warga Sumatera Barat ya. Kita nggak salah wawancara kan di malam hari ini. Soalnya perawakannya bukan kayak orang Sumber. Wih. Kayak orang Slovakia. Waduh, jauh ya. Kejauhan Bang. Kejauhan. Ya. Iqbal, kegiatannya lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Sekarang ini lagi fokus magang sih Bang. Fokus magang. Ya, Magang dari kampus. dari kampus. Oke, kampusnya di mana tuh kalau boleh tahu? Sekarang lagi kuliah di UNP Bang, jurusan seni rupa prodinya di kafe. Prodinya di kafe. Iya. Ya benar. Tapi Iqbal lagi magangnya di mana Iqbal? Kalau dibilang sih ke magangnya di Kemendikbud Bang. Ada jurusan untuk anak DKV magang di Kemendikbud ya? Kemendikbud lagi bikin program buat animasi cerita rakyat, jadi dari kampus ditunjuk beberapa orang Bang. Oh gitu, wow. Iqbal termasuk salah satu yang ditunjuk. Ya, Oke, pasti ada alasan khususnya ya, pasti karena Iqbal jago bikin ilustrasi. Ya nggak? lumayan lah Bang. Lumayan, waduh. Ya, Tapi nih Iqbal, ngomong-ngomong soal ilustrasi, Iqbal kan juga banyak nih karya-karyanya di media sosial, terutama di Instagram ya, yang kita lihat ya. ya. Nah, itu awalnya kayak gimana Iqbal bisa bikin yang kayak gitu? Mulai dari gambar manual dulu kah? Atau kayak gimana? Kalau mulai suka gambarnya dari mulai SD sih Bang. SD. Ya, SD tahun berapa Iqbal? sekitar tahun 2008-an. 2008 SD. Iya, Oke, aku 8 tahun sebelumnya SD. Tahun 2008 SD. Oke, terus mulai suka ngegambar. Lewat pelajaran apa? Seni budaya, enggak? Atau karena emang suka nonton anime sih dulu Bang. Kan dulu itu ada anime Naruto Pak, tayang-tayang di TV. Oh iya bener, di zaman-zaman tahun 2008 ada ya anime Ya, di salah satu TV TV nasional ya. ya. Oke, terus akhirnya Iqbal nonton itu suka dan pengen. Pengen gambar karakternya Iya gitu Bang. bener, aku juga sempat dulu gambar-gambar tapi jelek gambar. Iqbal termasuk yang kayaknya udah ada bakat nih ya ngegambar gitu ya.
Iya sih bang, ada bakat sedikit Dari dari mana? ayah. Oh, dari ayah. Ayah Ya, pintar nyanyi. pintar gambar Oh, bang. pintar gambar. Oh gitu. Ayah Ya, ini ilustrator juga atau pelukis bahkan. enggak sih bang, cuman hobi kata ayah. Oh, dulu cuman hobi. Iya. Oke, hobinya terus dilakuin dan akhirnya nurun ke anaknya ya. Mm. Itu nurun ke Iqbal aja atau ke saudara-saudaranya Iqbal juga? Kalau adik kayaknya bisa bisa tapi dia nggak suka gambar bang. Sukanya apa? Dia fokus tari, Oh, tari. Adanya cowok. cewek. Oh, cewek ya, ya dong. Hmm. Wajar ya kalau Ya fokusnya wajar. lebih ke tari. Yang cowok Iqbal nih lebih ke gambar. Tapi masih dalam lingkup dunia seni juga berarti ya. Ya, Hmm. Atau yang ke Ade mungkin dari ibu kali ya? Enggak. nggak juga sih bang. Oh, enggak. Dia dulu tuh ikut les tari gitu bang di Hmm. sanggar tari, dimasukin Oke. sama orang tua. Oke, dan kayaknya adanya suka ya udah deh diterusin gitu Ya ya. diterusin. Hmm. Iqbal sempat diikutin les kayaknya jarang deh ya ada les gambar Enggak, ya. enggak. Nggak ikut juga ya. Otodidak belajar emang. Itu lewat apa belajarnya? Waktu pertama kali ngegambar itu ada contohnya yang dilihat kan ada juga tuh gambar-gambarnya gitu kan ya. Poster-poster Hmm. anime atau dalam hal ini poster Naruto sama teman-temannya. Iqbal ada contoh gambarnya yang digambar atau dari dalam pikiran aja terus dituangkan ke kertas gitu. Kalau dulu mulai-mulai contoh gambar sih bang dulu di komputer. Oh, itu udah pakai komputer gambarnya langsung ya? Bukan contohnya dari Oh, contohnya dari komputer. ya terus digambar Oke. manual gitu. Berarti pas SD udah tahu komputer juga dong Iqbal. Iya. Iya ya, namanya tinggal di Kota Padang wajar aja ya. Kalau aku kan nggak dulu ya tahun 2008 kayaknya belum ada internet apa. Tapi Iqbal udah tahu ada internet terus ada komputernya juga dan bisa akses gambarnya dari situ. Kemudian Ya, dicontoh gambar. Siapa karakter yang digambar dulu? pertama kali gambar itu karakternya Aku tebak. Sasuke bang. Oh salah, aku nembaknya tadi Kakashi. Orang tuh Ya, biasanya kalau nggak Sasuke Kakashi gitu-gitu kan. Iqbal Sasuke gambar pertama. Sasuke gambar pertama. Iya iya iya. Gambar Sasuke-nya yang bisa dijadiin meme gitu nggak yang wajahnya hancur gitu. Enggak sih bang. Udah lumayan berhasil ya. Ya, Oke. Kalau aku suka dulu ngegambar si Kamaru. no, Mm-mm, yang rambutnya ikat ke belakang iya doang. yang dikuncir gitu kan kayaknya keren aja gitu. Ya, Keren-keren gimana gitu dia. Tapi Iqbal ngegambar Sasuke berarti emang suka sama karakter Sasuke gitu ya. iya. Merasa ada kemiripan, ya enggak? Wah, Sasuke kan suka suka diem cool gitu anaknya. Iqbal di sekolah juga dulu kayak gitu, diem-diem gitu anaknya. Apa gimana? diamnya kayak ijat sih bang. Oh diemnya lebih kayak ijat ya. Berarti nggak bisa baca. Bisa dong. Bisa ya, tapi lebih ya Ya, maksudnya mau jadi Sasuke tapi jatuhnya malah kayak ijat. kayak Nggak apa. ijat. Nggak apa-apa. Yang penting masih sama-sama dari animasi juga ya. Ya, Pernah gambar ijat nggak? enggak, Oh enggak ya. enggak. Iya iya iya. Terus dari situ gambar Sasuke mulai ngegambar itu gambar manual berarti kan? Gambar manual. Diapain gambarnya? Ya udah gambar selesai gitu ya udah terus dibiarin gitu atau dipajang di mana gitu ya? Dibiarin aja sih bang. Dibiarin aja ya, nggak diapa-apain juga itu ya? Ya, cuman karena karakter Sasuke itu keren, pengen gambar Hmm. sekali coba gitu. Oke, tapi nggak banyak gambarnya, cuman sekali itu aja udah gitu ya? Habis itu karena ada tugas Zenboot di SD kan bang, Hmm. eh, gambar QB sih itu. Oh gambar QB, wow. Ya. Itu kan sulit ya? Sulit sih tapi Bisa. ya sulit, bisa. Tapi agak jelek sih bang dulu. Oh gitu. Sejelek-jeleknya pasti itu di tingkat anak itu pas SD ya? Ya pas SD. Pasti itu udah jadi hal yang luar biasa gitu. Pasti di antara teman-teman yang lain gambarnya jadi beda sendiri nih, ya enggak?
Iya. Teman-teman biasanya gambar apa? Gambar pemandangan gitu-gitu kan? Gambar Iya pemandangan. kan? Yang dua Saya juga gunung. pernah sih bang gambar pemandangan. Oh, pernah juga. Ya. Tapi tetap ada karakter Naruto di dalamnya. Enggak. Enggak ya? Kenapa ya semua anak pernah ngegambar pemandangan kayak gitu ya? Dari mana doktrin itu berasal ya? Wih, gambar legend ya. Gambar legend. Iya iya iya. Tapi Iqbal waktu itu berarti jadi apa? Jadi suka banget pelajaran seni budaya ya, karena udah bisa Ya, ngegambar gitu-gitu kan. Terus dipuji teman-teman juga nggak waktu itu gambarnya Iqbal? iya sih. Hmm. Pengen digambarin juga nggak? Biasanya kan tahu kalau kita jago gambar gitu ya, bikinin juga dong buat aku katanya gitu kan. Banyak bang. Oh banyak. Minta digambarin di mana, di buku mereka gitu ya? Di kertas AVS dulu sih bang gambarnya. Oh gitu, di Terus kertas dikasih ke APS. mereka. Oh, nggak di Bayar 1 M. Makasih. Ya, dibayar makasih. Ya, benar benar benar. Iqbal bisa tuh mengkomersilkan bayar 5.000 gitu kan bisa. Ya, itu dulu belum karena cuman hobi dulu bang. Karena Belum cuman hobi kepikiran. ya. Iya iya benar benar benar. Nah, beranjak dari kesukaannya menggambar di SD itu pernah ikut lomba-lomba ini juga nggak? Iqbal lomba gambar misalnya lomba ngelukis gitu. Kalau diingat-ingat sih nggak pernah bang ikut lomba-lomba gitu. Cuman sekedar hobi gambar doang. Kenapa? Emang nggak tertarik aja atau gimana? Lebih ke kurang informasi sih bang. Oh gitu. Ya, Kok bisa? Maksudnya kan di Kota Padang banyak tuh informasinya mau ikut lomba apa gitu kan. ya dulu juga internet tuh masih lambat di rumah gitu. Oh Jadi gitu ya. informasi nggak ada. Iya benar benar benar. Lagian kan Ijat kan nggak terlalu bergaul ya. Iya 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 jarang diajak main sama opini. Ya, Terus akhirnya ya udah deh suka aja ngegambar gitu. hmm, Sampai SMP pun masih suka ngegambar. masih. Oke. Pas SMP ngegambarnya masih karakter-karakter anime gitu nggak Iqbal? Udah mulai belajar gambar realistis sih bang. Tapi Oke. sekarang nggak fokus ke realistis sih, lebih ke anime juga sih. Iya balik anime kayaknya kalau Ya, banyak dilihat di Instagramnya Iqbal ya. Realistis itu kayak contohnya ngegambar wajah orang sesuai bentuk ya aslinya sesuai gitu. bentuknya. Oke. Siapa aja yang digambar biasanya kalau udah mulai realistis kayak gitu ya orangnya yang digambar yang emang ada juga wujudnya gitu ya yang Ya, nyata gitu ya. pernah gambar orang tua, Oh adik gitu. juga pernah, Oh gitu. gebetan juga pernah. Wah, nah ini nih. Pas dikasih ternyata dijauhin habisnya karena gambarnya jelek ya. Enggak ya. Kalau Iqbal gambarnya jago lah. Disimpan sih bang. Oh disimpan nggak dikasih? Nah, nggak, Oh, kenapa nggak berani apa gimana? lebih berani. Itu SMP ya? Ya SMP. Siapa nama gadis yang beruntung digambar Iqbal itu? Wah, itu privasi bang, Oh privasi. privasi, ya, 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 ya. Sekarang masih dengan orang yang digambarin atau kayaknya udah beda ya? Itu udah lama juga ya, udah zaman SMP ya. ya Iya, iya, iya. jomblo sih sekarang bang. Siapanya dianya? Ya sayanya. Oh Iqbalnya, waduh, ya udah deh buat sahabat budaya nih yang pengen digambarin, coba deh. Tapi yang digambar waktu itu masih ada nggak? Disimpan nggak Iqbal gambarnya? karena karena pindah kamar itu sih bang hilang apanya. Oh gitu. Pindah kamar jadi hilang. Kenapa nggak Iya, diambil lagi? Tapi rumahnya masih sama. masih sama. Dicari lagi ke kamar sebelumnya Iqbal. Kan bisa. Kayaknya udah kebuang sih bang. Udah kebuang ya. Sekarang kamar Ya, itu jadi kamar siapa? kamar adek. Oh, kamar adik. Iya, iya, iya. Iya. Oke, terus dari situ karya-karyanya udah lama mulai ditinggalin, gambar realistis. Kapan mulai itu mulai ke gambar digital belum Iqbal? Belum mulai gambar digital sih waktu SMA sih bang, kelas 3 kan. SMA. Jadi SMP sampai SMA kelas 2 itu masih gambarnya manual gitu ya? Iya, Oke. Iqbal yang kayak bawa buku gambar kemana-mana gitu nggak? enggak sih. Bisa dibilang iya sih bawa HVS berapa lembar gitu ke sekolah buat gambar. Wow. Itu apa yang kelihatan dari Iqbal digambarin aja gitu ya? Iya, Oh, biasanya gambar apa? Gambar kantin gitu-gitu ya? Atau gimana?
Biasanya gambar pohon, gambar bangunan. Oke. Gambar bangunan juga bisa. Iya, Masih ada nggak contohnya satu deh Iqbal? Yang dekat Iqbal nih sekarang gambar manual ada nggak? nggak ada sih Oh bang. nggak ada ya. Kayaknya tugas kampus yang Dwi Matra cuman itu. Itu gambar manual. Ya, Oke. Apa namanya Dwi Matra? ya, Apa tuh Dwi Matra? itu semacam mata kuliah untuk kita belajar gimana cara nyusun komposisi gitu bang. Oke, komposisi gambar ya. Jadi gambarnya gambar manual gitu ya. Ya, Oke. Tapi kalau mau lihat karya-karyanya Iqbal bisa di ya bisa Instagram. dilihat di Instagram saya. Instagramnya di @ogdraus_. @rozi. Apa namanya? @ogdraus_. Ogedraus. Ya, Apa tuh artinya Iqbal? Oge itu itu. OG itu kan aslinya kalau dibaca bahasa Inggris OG. Oji Jadi itu bener. nama depan aku gitu, Rosie. OG Oh, gitu. Oji. Iya Nah, iya kayak panggilan anak kecil gitu ya. Oji ya, gitu ya. Iya iya iya. Kreatif juga bikin nama Instagram Iqbal ya. Kayaknya banyak bakat nih. Selain ngegambar bikin nama yang catchy juga jago gitu ya. Oji. Iya iya bener bener. Kalau diartikan Oji itu artinya apa ya? All generation gitu kan ya. original juga bisa sih, Bang. Original juga bisa. Oh, Ya, original juga bisa ya. Aku baru tahu deh. Oji itu artinya yang udah lama gitu kan. ya. Biasanya fans dari satu-satu yang udah lama banget itu kan Oji disebutnya gitu kan ya. Hmm, Jadi original juga bisa. Banyak ya. arti ya. Ada filosofinya nggak selain namanya Oji gitu, Iqbal? Original tadi ya kali ya. Ya itu sih, Bang. Terus nama OG Draws-nya itu terinspirasi dari ilustrator terkenal yang sering saya nonton di YouTube juga sih, Bang. Oh gitu. Ya, Namanya siapa? Oji juga. Ross Draws. Oh, itu dari nama dia juga. Ya, Oh gitu. Jadi terinspirasi gitu ya. ya. Dari situ akhirnya Iqbal bikin juga nama akun Instagramnya Oji. Berarti Iqbal juga cari referensinya di apa? Di YouTube itu berarti ya? Di YouTube buat nonton tutorial sih, Bang. Hmm. Kalau buat referensi di Pinterest Hmm. ada namanya website Behance Apa sama namanya? Behance. Behance, Behance. behance.net. Oh, oke, di situ banyak contoh-contoh gambar yang bisa dijadiin Ya, referensi bisa juga jadiin ya. referensi. Oke, sesuai dengan apa ya? Genre kita masing-masing ya, Iqbal ya. Ya, benar. Oke. Seru. Nanti kita lanjutin ngobrolnya Iqbal, tapi kita break dulu ya, Iqbal ya. Ya, Bang. Oke, siap. Juga sahabat budaya di rumah atau dimanapun kamu berada di malam hari ini, kita ke lagu dan informasi berikut dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Perompat FM, RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. ...92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. ...92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur.
Gerakan yang diperagakan dalam silek lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di desa wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pro 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sahabat budaya, di malam hari ini kita masih ngobrol-ngobrol juga sama Iqbal, masih di Minang Kreatif. Nah Iqbal, pertama kali ngegambar digital itu momennya pas SMA tadi ya? Oke. Iya bang. Oke. Itu pas apa? Mulai ada keinginan untuk ngegambar digitalnya? Apakah karena kemudian alatnya udah ada atau udah dapat ilmu baru atau gimana? Karena udah ada alatnya sih kayaknya. Oke. Ada apa? Ada tablet waktu itu? Apa gimana? Dulu itu udah ada laptop. Oh laptop. Ya. Oke. Berarti gambarnya nggak pakai pensil kayak gitu, pakai mouse berarti? Ya dulu masih pakai mouse bang. Wow, itu gimana caranya tuh? Kan biasanya gambar manual kan, yang emang nyentuh pensilnya langsung gitu kan ya. Ya. Kita bisa koreksi juga ini salah apa benar, cara narik garisnya kayak gimana. Nah mulai pindah ke laptop itu ngegambar pakai mouse itu gimana jadinya Iqbal? Dulu tuh bukan ke gambar anime gitu sih bang, tapi kayak lebih ke vektor sama WPAP bang. Apa tuh? WPAP itu jenis style gambar yang dipopulerkan oleh Wide. Siapa itu namanya? Itu WPAP itu ada singkatannya gitu bang. W-nya itu Wide, enggak? W-nya itu nama pencetusnya kalau nggak salah bang. Oh, tapi itu orang Indonesia enggak? Ya orang Indonesia. Orang Indonesia, wow. Ya. Keren juga ya. Tapi hampir sama kayak vektor gitu maksudnya, apa gimana? Ya. Tapi WPAP itu lebih kayak pop art warna-warni gitu bang warnanya. Apa? Lebih ke? Pop art. Oh, pop art. Oh. Ya. Oh iya tahu yang kayak gambar wajah tapi warna-warni gitu kan ya? Nah, iya. Oh, gitu. Iya. Tapi dulu tuh gambar vektor pakai mouse biasanya gambar apa tuh, Iqbal? Gambar influencer orang-orang terkenal sih dulunya bang. Jarang ngegambar wajah sendiri kayaknya Iqbal ya? Iya. Dulu jarang gambar wajah sendiri ya. Kenapa tuh? Ya karena males aja sih bang gambar wajah sendiri. Oh gitu, lebih tertarik gambar Ya. wajah orang lain gitu ya? Ya. Iya. Sampai wajah gebetan aja digambar tadi. Pernah nggak ada gambarnya yang dikasih gitu, karyanya Iqbal? Nih aku gambarin buat kamu gitu. Ada nggak? Pernah. Ke siapa? Gebetan waktu SMA juga sih bang. Oh gitu, itu udah Ya. pakai vektor itu ya? Ya. Oh, kali ini berani ngasih? Ya berani ngasih. Kenapa? Aduh. Ya namanya udah semakin bertambah umurnya, jadi Iya. keberaniannya juga Lebih- nambah lebih ya. pede gitu. Iya. Tapi waktu itu diterima dengan baik nggak gambarnya Iqbal? Diterima dengan baik sih bang. Kalau di depan sayanya. Nggak tahu di belakang ya? Nggak tahu di belakang, nggak tahu. Digambarin balik nggak? Nggak ya, karena dia nggak bisa ya. Iya benar. Terus akhirnya pas kuliah Iqbal pun memilih jurusan DKV. Ya. Pernah kepikiran ngambil jurusan lain nggak Iqbal? Pernah dilema sih bang. Milih jurusan antara biologi atau DKV. Karena di SMA IPA jurusannya. Ya. Karena Oh, dulu oke. suka sama pelajaran biologi bang. Kenapa suka biologi? Kalau nonton anime kan nggak
suka biologi. Kenapa suka biologi? Kenapa? Di bagian apa yang suka? Ngebedah katak apa gimana? Iya, lebih suka anatomi gitu bang, Oh iya, anatomi beneran? tubuh hewan ya. Oh gitu. Nggak bau kan? Bau ya Iqbal ya. Aku praktek ngebedah katak dulu gitu. Kayaknya mual sih sama teman-teman juga. Tapi Iqbal suka ya. Ya agak jijik sih bang kalau prakteknya. Tapi mempelajari Lebih suka- bagian-bagian ya, tubuh itu seru lebih aja. suka teorinya aja. Apa tuh? Kenapa yang membuat suka anatomi itu? Kenapa? Ya ada juga sih hubungannya sama hobi gambar. Karena visual gitu ya, kelihatan gitu ya. Ya kelihatan, sekalian belajar gimana sih otot manusia itu bekerja. Jadi pas ngambar tangan gerak gitu, nggak sampai ke sini gitu. Nggak sampai kemana? Tadi kepotong tuh kayaknya Nggak sama. sampai lewat, nggak sampai lewat sendinya gitu bang. Oh gitu. Oh. Hmm. Nah gimana tuh? Otaknya nggak nyampe nih, Iqbal. Jadi kan tubuh manusia tuh ada batasan geraknya gitu bang. Jadi? Jadi di gambar pun harus gitu. Jadi nggak Oh boleh. gitu. Nah, Nggak boleh yang melewati kalau di kehidupan aslinya nggak bisa kayak gitu. Jadi Ya. di gambar pun nggak boleh ya. Harus Ya. realistis juga gitu maksudnya ya. ya realistis juga. Oh gitu. Yang kepala 360 derajat gitu nggak bisa ya? 180 derajat gitu nggak bisa ya? Kecuali kalau hantu gitu bang baru bisa. Iya benar sih. Tapi aku kemarin ngeliat video di mana di Twitter, ada yang aku kira awalnya video itu diedit, tapi ternyata diperhatiin lagi beneran yang kepalanya tuh di sini, terus dia joget-joget gitu kan. Ini diedit kan ya sama teman diliatin, enggak beneran, terus ketawa abis itu karena lucu aja. Ternyata ada yang se-fleksibel itu kepalanya gitu. Serem juga sih kalau ada teman-teman yang kayak gitu kan. Manusia asli bang, bukan editan. Enggak, asli ternyata. Awalnya aku pikiran editan, Iqbal, tapi ternyata setelah dilihat lagi, enggak, ini beneran kata teman. Ah masa sih? Ternyata pas dilihat, oh beneran ternyata. Waduh lucu banget. Kayaknya dia Luffy deh Iya di sih, ada juga dunia manusia nyata. yang fleksibel gitu. Abis makan buah gomu-gomu, Mbah ngomong. jadi lentur dia ya kayak. Tapi Iqbal Iya. pernah ngegambar horor-horor gitu juga nggak, Iqbal? Pernah sih, pernah. Yang nyata? Bukan sih anime sih. Oh anime. Iya. Iya. Tapi kan tadi dilema nih, katanya milih jurusan antara biologi sama Di kafe ya. DKV. Akhirnya memutuskan DKV. Apa tuh pertimbangannya waktu itu? Timbangannya sih lebih ke lapangan kerjanya sih bang. Oh gitu. Nggak kepikiran gitu jurusan biologi mau kerjanya di mana gitu. Iya sih. Jadi ahli bedah nggak juga ya? Itu pasti ke kedokteran segala macam gitu ya, bukan ke. Dokteran. Iya. Ya. Ya apa ya kalau jurusan biologi? Oh ini. Enggak deh. Nggak tahu sih biologi apa ya. Meneliti biota laut misalnya, biota sungai, danau gitu ya, nggak bisa nggak sih Iya. Iqbal? Iya, Bisa iya. sih. Tapi kalau dipikir-pikir saya kurang suka meneliti langsung gitu sih. Oh, Lebih suka bacanya aja. lebih suka teorinya aja gitu ya. Oh, Ya. Oke, siap. Akhirnya karena itu pilih jurusan di kafe. Ya. Tapi kan agak jauh ya, maksudnya dari jurusan IPA terus akhirnya milih jurusan di seni. Nah itu gimana tuh waktu itu tuh Iqbal? Biasanya kalau kan yang IPA paling nggak yang juga saintifik lah, ke teknik misalnya masih bisa gitu kan. Ya. Tapi Iqbal milih jurusan seni. Milih jurusan kafe. Iya di Dulu kafe. teman-teman juga bingung sih. Kok linjur gitu lintas jurusan Iya bener. ke DKV ke seni. Terus Iqbal gimana tanggapannya? Ya udah sih gitu ya. Ya udah sih gitu aja. Dan terbukti sekarang bukan pilihan yang salah ya Iqbal ya. Ternyata Ya. milih jurusan DKV ya.
Iya, iya, iya. Akhirnya belajar tuh setelah selama ini gambarnya otodidak, belajar lewat YouTube, lihat referensinya di internet, terus akhirnya belajar teorinya yang bener ngegambar itu kayak gimana ya, Iqbal ya. Ya, Masuk kuliah berarti tahun 2000 tahun berapa? 2020 Oh, baru. baru. Nggak baru juga sih, udah 2 tahun juga ya. Ya, udah masuk tahun ketiga sekarang. Iya, tahun ketiga. 2020 berarti sebelum Covid ya? Ya, angkatan COVID. Oh, angkatan Covid. Ya, Pas baru masuk langsung Covid. Covid kan 2019 akhir ya? ya, semua akhir. Iya bener. Berarti Iqbal proses awal masuknya itu kayak iya online aja Ya, gitu ya. online terus. Udah mulai kuliah offline sekarang Iqbal. Sekarang udah mulai kuliah offline sih. Baru semester ini. Udah mulai semester 4 kemarin sih Bang yang fullnya. Oh, semester 4 ya. Ya. Iya bener. Sekarang semester 4. Sekarang semester 5. Oh 5. Oke. Udah masuk tahun 2,5 tahun berarti ya Iqbal ya. Iya. Oke. Nah, kalau udah belajar secara teorinya yang bener gitu, ada perbedaan nggak dalam cara Iqbal menggambar misalnya? Dalam berpikir itunya sih Bang, berpikir kreatifnya lebih lebih masuk gitu Bang. Kalau dulu kan cuman gambar-gambar, Iya. cuman Nggak ada gambar-gambar landasannya ya? contoh gitu. Apa? Gambar-gambar dari contoh yang udah ada gitu dulu. Kalau sekarang udah mulai bisa gambar dari pikiran sendiri. Oh gitu. Iya. Pelajaran apa yang akhirnya bisa membuat Iqbal jadi punya kemampuan kayak gitu? Mata kuliah Dwi Matra awalnya sih Bang, Dwi Matra itu semester berapa tuh? semester 1. Oke, semester awal gitu ya. Ya. Yang tadi belajar komposisi gambar gitu ya. Ya, komposisi sama teori warna gitu. Oke, jadi kita udah bisa menentukan warnanya sendiri, komposisi gambar yang baik itu kayak apa, udah dibikin sendiri aja gitu ya. Ya. Oke, kenapa sekarang Iqbal balik lagi ngegambar anime nih? Kan banyak nih tadi gambar realistis gitu segala macam, terus gambar vektor juga pernah kan? Ya. Karena suka aja sih Bang gambar anime. Ditambah juga gambar realistis. Aku juga kurang bagus sih. Oh gitu. Ya. Oh, senggak bagusnya gambar Iqbal, waduh nggak ada apa-apanya dibanding gambar-gambar kita nih. Oke, jadi akhirnya lebih memfokuskan diri untuk gambar ini ya, karakter anime. Itu ada genrenya nggak kalau disebut gambar Iqbal yang sekarang? Genrenya sih nggak ada sih Bang. Lebih ke style animenya aja sih. Karakter-karakter aja gitu ya? Ya, karakter-karakternya aja. Kan juga bisa tuh, misalnya karakter atau tokoh yang nyata dibikin versi animenya gitu ya? Nah, ya. Iqbal bikin kayak gitu juga? Ya, pernah itu bayar sama orang buat gambar. Oh gitu? Gambar dia? Enggak? Ya, project paling gede sih itu orderan gambar dari YouTuber. Dari siapa tuh? Nama YouTubernya Pocopo Bang. Oh gitu. Itu YouTuber yang udah lumayan terkenal juga kayaknya enggak? Iya. Udah lumayan sih Bang, subscribernya 1 jutaan. Oh gitu, wow. Itu channel apa? Channel ngegambar juga? Channel gaming Bang. Oh gaming? Ya. Oh gitu. Gimana caranya bisa ada koneksi dengan Pocopo, Iqbal? Karena gambar fan artnya sih Bang, gambar suka-suka doang, gambar dia gitu, dinotis sama dia. Oh iya, Iqbal ngegambar terus diposting di Instagram, nge-tag dia. Ya, gambar dia gitu. Oke. Akhirnya diminta gambar lagi, tapi kali ini Ya, dia dibayar. yang order. Iya. Wow, dari situ akhirnya Iqbal mulai berkarya sebagai ilustrator ya. Ya. Oke, sampai sekarang berarti. Sampai sekarang walaupun agak mut-mutan sih. Oh gitu. Ya. Mood-mutannya itu gimana tuh, Iqbal? Kalau lagi nggak mood emang nggak bisa ngegambar. Ya. Ngumpulin moodnya gimana caranya Iqbal kalau mau ngegambar? Misalnya ada orderan nih, ada deadline-nya, tapi lagi nggak mood. Nah itu gimana tuh? Itu sih
nonton tutorial, Hmm. nyari moodnya lagi dari cari-cari referensi. Oh gitu. Jadi akhirnya nanti moodnya kekumpul lagi gitu ya, ngelihat karya orang Ya. kok bisa bikin gambar yang kayak gini, aku juga harus Nah, bisa iya. gitu ya. Tapi Iqbal di dalam membuat ilustrasi dan berkarya lah gitu, ada hal-hal yang kayaknya Iqbal nggak akan pernah lakukan deh gitu. Misalnya apa ya, di dalam meniru style gambar orang lain misalnya, walaupun itu gak Iqbal yang bikin sendiri, tapi kayaknya itu udah termasuk hal yang nggak boleh deh Iqbal lakuin. Itu udah termasuk kayaknya mencontoh gambar dia gitu kan, atau gimana menurut Iqbal? Oh, kalau menurut aku contoh gambar orang tuh kalau mencontoh secara 100% itu nggak boleh bang. Kalau misalnya 90 gaya boleh. gambarnya dia doang boleh itu. Apa? Gimana? Kalau misalnya mencontoh gaya gambarnya dia boleh. Oh, jadi kalau masih gaya dia menggambar dicontoh boleh gitu ya? Ya, Yang nggak boleh itu adalah mencontoh gambarnya. 100% itu Oh, oke. plagiarisme jatuhnya. Oh gitu. Selain itu nggak ada pantangan nih bagi Iqbal, menggambar apapun boleh gitu ya? Kalau saya sendiri sih ada pantangan secara agama sih bang. Oh gitu. Yang kayak gimana Ya, tuh? Yang ya nggak auratnya menggambar terbuka. yang agak-agak auratnya terbuka gitu, yang Iya. melebih-lebih. Oh gitu. Yang dilebih-lebihkan gitu gambarnya ya? Oke. Iya. Karena ada juga genre gambar yang kayak gitu ya, Iqbal ya? Ya, Iya ya, benar. gambar yang kurang-kurang senonoh gitu bang. Iya. Berarti Iqbal lebih sering gambar Ya, karakter cowok berarti ya? ya nggak sering gambar karakter cowok sih. Iya. Bahkan dipakein pakaian muslim, enggak? Nggak sih bang. Oh enggak ya? Jadi Nggak. malah aneh ya. Iya benar. Tapi kan ada juga nih misalnya gambar karakter anime yang pakaiannya udah ada dari karakternya sendiri, misalnya yang ninjaan gitu kan, kayak Naruto gitu kan udah ada pakaiannya langsung mereka gitu kan. Iqbal pernah nggak gambar tapi pakaiannya diganti gitu, misalnya pakai streetwear gitu, pakaian kayak manusia biasa aja, bukan pakaian dia di Iya pernah ninja-ninjaan. bang, pernah. Nah itu kan seru juga gambar kayak gitu ya, aku juga seru pernah. juga. Seru juga nyari-nyari referensi pakaiannya gitu. Iqbal paling suka gambar siapa kalau udah bikin kayak gitu tuh? Kalau kayak gitu sih sekarang nih suka gambar Kakashi sih bang, sama Yuta dari Jujutsu Kaisen. Oh gitu, karena mereka stylish ya kayaknya ya, keren aja gitu ya. Iya keren sih. Jadi kayak apa ya, cowok-cowok anime tapi bukan dari Dari animenya gitu lebih iya, lebih real kelihatannya. lebih real kehidupannya Iya. gitu kan. Kalau masih pakai ninja kan, siapa orang yang sekarang pakai pakaian ninja? Jadi kerennya nambah aja gitu ya. Iya. Tapi selain itu, selain gambar-gambar yang nggak senonoh, terus kayak nggak ada plagiatnya, Iqbal kalau di order yang mau kayak gimana pun boleh sih ya, bisa sih ya Iqbal ya. Ya, iya sih bang. Asal nggak apa yang tadi melebihi batas yang saya sebutkan tadi itu. Oke. Kalau ada gambar-gambar yang terkait dengan politik, nah Iqbal gimana tuh? Bisa nggak? Nah, itu pernah sih gambar sekali bang waktu RUU KUHP. Oh beneran? Wow. Ya, Kayak gimana Iqbal gambarnya? Ilustrasi gitu ya? ya ilustrasi. Tapi akhirnya di share nggak gambar itu? Nggak. Di share sih bang di Instagram. Oh gitu. Gambarnya isinya Iya. apa? Kritik apa gimana? Lebih ke sindiran sih bang. Oh gitu. Ya, RUU sindiran. KUHP itu tentang apa ya? Tentang apa sih Iqbal? Kemarin tuh tentang Oh yang sempat rame-rame lupa. kemarin ya? ya yang demo-demo kemarin itu. Oh
Oh iya ya, benar-benar. Jadi Iqbal bikin versi Iqbalnya sendiri, terus akhirnya respon orang-orang gimana, Iqbal? Respon orang-orang sih eh, mendukung sih bang. Mendukung ya. Tapi pengen lagi nggak bikin Ya. gambar-gambar kayak gitu yang ada pesan-pesannya gitu? Pengen sih bang kalau ada isu-isu yang berat gitu. Pengen sih. Iya, iya, benar-benar. Kayak kemarin nih isunya sekarang lagi di sepak bola gitu kan, ada kerusuhan. Oh, yang Kanjuruhan itu ya bang. Kanjuruhan. Iqbal gambar juga nggak? Enggak sih, Nggak. karena lagi sibuk magang juga. Oh, lagi sibuk magang juga. Iya. Iya deh. Tapi karya-karyanya Iqbal nanti akan lebih banyak ke gambar-gambar anime kayak gitu ya, Iqbal ya? Iya, Ya mau di order atau mau dibikinin gambar sama Iqbal versi diri kamu sendiri, tapi kalau jadi anime kayak gimana bisa juga ya, Iqbal ya? Halo? ya boleh DM aja di Instagram. Boleh di DM aja di Instagram di Insya Allah OG. pas respon. Insya Allah fast respon di OG Draws ya, Iqbal ya. Ya, Oke, itu ya. dia. Di channel YouTube-nya ada juga nggak, Iqbal? Mungkin yang mau belajar ngegambar dari situ lewat teknik-teknik Iqbal menggambar gitu misalnya, ada nggak? Kalau channel YouTube-nya ada sih bang, tapi Hmm. videonya sih belum ada video tutorial gitu sih, masih video gambar aja sih. Video ngegambar Video aja. proses gambarnya aja. Oke. Yang dipercepat gitu apa gimana atau enggak? Namanya, nah ya dipercepat gitu. Namanya masih sama Oji Draws. OG Draws. Oke. Ya. Mungkin nanti karya-karyanya lebih banyak di-share di YouTube sama di Instagram gitu ya, Iqbal ya? Ya, Oke deh, siap. Siapa tahu nanti bisa bikin ini ya, animasinya sendiri Iqbal ya? Bisa nggak? nah, Itu kan butuh kalau ini lagi untuk ya. animasi sih, Hmm. ya butuh tim sih bang. Butuh tim ya? Kalau animasi. Karena gambarnya udah hitungannya Iya. bergerak gitu kan, butuh banyak hal lah gitu ya, Iqbal ya. Iya, benar. Tapi Iya. animasi Indonesia kayaknya lagi menuju ke arah yang baik nih ya, Iqbal ya, akhir-akhir ini ya. Udah banyak sih animasi Indonesia yang bagus. Iya. Mudah-mudahan jadi motivasi juga buat Iqbal dan muncul nih animator-animator keren dari Sumber nanti ya enggak? Ya, semoga. Semoga. Oke deh Iqbal, thank you udah ngobrol-ngobrol sama kita di malam hari ini ya. Mudah-mudahan Ya, bisa sama-sama, jadi Bang. inspirasi juga buat siapapun yang lagi dengar di malam hari ini. Sukses juga buat karya-karyanya Iqbal ya, Iqbal ya. Ya, sama-sama. Siap. Terima kasih bang. Sama-sama Iqbal. Dan selamat melanjutkan aktivitasnya lagi untuk Iqbal. Selamat malam dan assalamualaikum Iqbal. Waalaikumsalam. Oke, sahabat budaya. Itu dia obrolan kita sama Rozi Iqbal di malam hari ini, atau sama Oji Draws kalau di Instagramnya ya, sahabat budaya, yang bisa kamu dengerin juga. Nanti kalau kelewatan ini masih ada tayangan ulangnya kayaknya di YouTube ya, di RRI Pro 4 Padang. Tungguin lagi Minang Kreatif setiap hari Rabu jam 8 malam di Pro 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.